kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Bu Susi, di sini saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran Ibu di kelas nanti ya Bu ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi di mana sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Jadi Ibu lebih siap, kemudian lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid Ibu di kelas nanti. Baik Bu Susi, untuk pertanyaan yang pertama ini Bu Susi ya. Apa sih tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu sampaikan di kelas nanti? Kalau tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menemukan ide pokok dan pendukung melalui menjawab pertanyaan bacaan dengan tepat, terutama teks deskripsi. Oh, jadi teks deskripsi ya Bu ya. Jadi tujuannya itu tadi untuk mengetahui menemukan ide pokok dan ide pendukung dalam teks deskripsi. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua nih, kira-kira area pengembangan mana apa sih yang akan Ibu capai dalam pembelajaran ini? Nah, kalau pengembangannya yaitu nanti kontennya yaitu peserta didik mampu menemukan ide pokok dalam paragraf deskripsi, kemudian ide pendukungnya atau ide penjelasnya, kemudian menemukan konjungsinya. Oh, seperti itu. Jadi itu di area pengetahuannya Bu ya. Pengetahuan dan keterampilannya ya. Oke. Baik, kemudian pertanyaan yang ketiga nih Bu, rancangan pembelajaran di dalam kelas, kira-kira strategi pembelajaran dan model pembelajaran seperti apa sih yang ingin Ibu lakukan? Ya, kalau pendekatannya saya pendekatan pakai pendekatan saintifik, kemudian model diskusi. Model diskusi. Dengan penggunaan pembagiannya itu dengan gaya belajar. Gaya belajar, oke. Berarti berdiferensiasi Bu Susi ya. Oh, strategi pembelajarannya berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa. Oke, kemudian menggunakan pendekatan saintifik. Oke, baik. Dan metodenya secara diskusi kelompok ya Bu Susi. Oke. Baik Bu Susi, untuk pertanyaan yang keempat, kira-kira media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas itu apa saja? Kalau medianya itu PowerPoint tentang konjungsi, kemudian nanti siswa menggunakan apa namanya? Styrofoam. Ya, pakai styrofoam, dia nanti kunjungan. Gitu. Kunjungan siswa, kemudian nanti baru didiskusikan, setelah diskusi baru mempresentasikan. Oke, baik. Jadi itu tadi ya Bu ya, menggunakan PPT, kemudian media berupa styrofoam, berupa kunjungan nanti setiap kelompok gitu ya Bu ya. Kapan sih akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Saya akan melakukannya kalau modul itu pertemuan kedua yang akan dilaksanakan hari Kamis. Oke. Berarti pertemuan kedua hari Kamis ya Bu ya, kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Baik Ibu, jadi nanti ya Bu ya, di hari Kamis saya akan datang ke kelas Ibu, kemudian saya akan melakukan observasi kelas yang Ibu laksanakan di kelas nanti, kemudian saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nanti ya Bu ya. Baik Bu Susi, setelah nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, setelah saya observasi, jadi nanti kita akan melakukan kembali kegiatan pasca wawancara, pasca observasi. Mungkin sekian dulu Bu Susi, selamat berjumpa nanti di hari Kamis. Saya ucapkan terima kasih waktunya. Saya Eli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi ya. Mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Selamat pagi. Pagi, sobat biasa tetap semangat. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Together, start.
kelas 7 bahwa teks deskripsi itu teks yang memaparkan objek atau menggambarkan objek. Nah, jadi seolah-olah nanti yang melihat, yang membaca itu nanti ikut merasakan. Oke, selanjutnya Ibu punya contohnya. Oke. Silakan Afinsa, silakan dibaca. Buat kami gemas dengan tingkah lakunya. Pusi berusia 1 tahun, bulunya halus, lebat, berwarna abu-abu. Biru cerah adalah warna matanya, ekornya panjang dan bergosok. Oke, ini hanya sekilas saja ya bahwa teks deskripsi itu menggambarkan apa yang digambarkan di seperti contoh ini. Kucing namanya Pusi. Nah, nanti kita juga akan mempelajari kalau waktu di kelas 7 hanya mengenalkan apa itu teks deskripsi, ciri-cirinya. Nanti di sini di kelas 9 kalian akan belajar tentang konjungsinya dalam teks deskripsi. Cukup. Nah, ide pokok tadi ada banyak ya. Jadi kalau misalnya nanti kalau ada soal terus ada yang ditanya, carilah gagasan pokok, gagasan utama, pikiran utama itu sama saja. Itu namanya ide pokok. Nah, otomatis dalam sebuah kalimat itu ada konjungsi, ya. Nah, apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata yang bertugas untuk menghubungkan satu kata dengan kata lainnya agar saling berkesan. Dan aku suka roti. Atau misalnya Ani suka apel dan Ika suka roti. Berarti kata apa yang untuk menghubungkan tadi? Dan Ya, itu namanya konjungsi. Nah, konjungsi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Elina. Yes, hebat, luar biasa, mantap. Belajar. Ada yang visual. Kelompok visual yang mana? Ini kelompok visual. Kemudian audio. Kemudian kelompok kinestetik. Oke, silakan dibuka buku paketnya halaman 4. Visual itu nomor 2, 4, dan 5. Oke, nomor 2, 4, dan 5. Silakan tentukan ide pokok apa. Kemudian kelompok audio nomor paragraf 6, 7, 8, dan kinestetik 9, 10, 11. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Sudah menempelkan hasil mencari ide pokok dari paragraf teks apa tadi judulnya? Yang terdiri dari aku. Nah, sekarang kita akan melakukan kunjungan. Ya, nanti silakan kalian berkunjung. Ya, berkunjung ke kelompok temannya. Oke, visual silakan berkunjung.
bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Loro wakil FFKP. Aplaus dulu sekalian semuanya. Kalian dapatkan dari kunjungan ke kelompok kawannya tadi. Ya, ini pokoknya berarti tiap paragraf itu beda-beda ya. Berarti ada yang satu nanti dalam setiap dalam teks itu berarti tiap paragraf ide pokoknya beradanya tuh maksudnya letaknya pasti berbeda. Sambilan A kita mulai ya. Yang bisa jawab Ibu kasih. Dengarkan cluenya. Dengarkan cluenya. Cluenya. Jika titik-titik maka. Dengarkan cluenya ya. Jika maka ya. Jika Ani suka bolu, maka Cika suka dodol. Jika Santi suka tahu, maka Nina suka opak. Jika Ayu suka bubur, maka Andi suka boleh. Tahu berarti? Kita kasih apa dulu tadi, Pak? Kata. Kita akan melakukan refleksi. Tentang pelajaran hari ini. Silahkan didiskusikan dan Udah, silakan lembar refleksi siswanya tadi silakan dikumpulkan. Nah, tolong dengarkan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang pembuatan pertemuan berikutnya. Dan untuk pertemuan hari ini terima kasih ya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sila-silanya kita belajar Pancasila. Saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Merangin. Di sini saya ditemani oleh Ibu Susi Rahmawati selaku guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 58 Merangin. Bagaimana? Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Di sini di percakapan pasca observasi nih Bu ya, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas ya Bu ya. Kira-kira dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sih pembelajaran yang Ibu sudah lakukan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu nih terkait pembelajaran observasi di kelas tadi? Ya, kalau perasaan saya yang pertama ya cukup deg-degan sih, tapi setelah berjalan ya enjoy. Oke, jadi agak deg-degan Ibu ya, karena nggak terbiasa. Iya, terbiasa.
Oke, biasanya ngajar sendiri. Iya, sekarang ada yang tiba-tiba ada yang ngawasin. Oke, baik. Mungkin bisa Ibu ceritakan kembali Bu area perkembangan apa yang dilakukan di dalam kelas dan langkah-langkah yang Ibu ambil dalam pembelajaran, mungkin bisa Ibu ceritakan. Oke, area pengembangannya yaitu pengembangan pengetahuannya yaitu siswa peserta didik ya itu menemukan ide pokok, kemudian ide penjelas, kemudian menentukan konjungsi yang ada dalam teks deskripsi itu tadi. Kalau keterampilannya yaitu siswa nanti tahu tuh apa mana sih yang termasuk paragraf induktif, deduktif, dan kemudian menentukan konjungsi tiap paragraf seperti itu. Kemudian KSE yang saya lakukan yaitu manajemen diri, kesadaran diri, kemudian kesadaran berrelasi saat siswa melakukan kunjungan dari kelompok satu ke kelompok lainnya. Oke, luar biasa Ibu Susi. Ya, tadi sudah terlihat memang oleh saya ya untuk kegiatan itu. Baik Bu Susi, jadi area pengembangannya dari segi keterampilan dan pengetahuannya, kemudian KSE-nya juga ada di sana ya Bu ya, luar biasa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Bu di sini menurut Ibu area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tersebut ya kan, apakah sudah berhasil atau ada yang memang belum bisa tercapai menurut Ibu? Kalau menurut saya sih alhamdulillah sih berjalan sangat baik sekali, bisa tercapai meskipun ada sedikit kekurangan. Oke, sedikit kekurangan ya Bu ya. Iya. Jadi menurut Ibu pengetahuan dan keterampilan itu sudah mulai berjalan dengan Iya. baik, meskipun ada mungkin kendala ya Bu, Iya. karena pembelajaran itu Tidak ada yang sempurna, mulus saja betul, gitu, betul nggak ada. sekali. Baik, kalau memang seperti itu menurut Ibu kira-kira tuh apa sih kekurangan dari pembelajaran tadi yang menurut Iya, Ibu? kalau kekurangan saya sih dalam diskusi itu ada sebagian siswa yang masih enggan terlibat dengan temannya, sibuk dengan dirinya sendiri seperti itu. Jadi ada siswa yang belum aktif Iya, gitu ya, iya. dalam kegiatan. Jadi ada yang mungkin masih pasif atau mengandalkan temannya Iya, yang mengerjakan. betul sekali. Oke. Baik Ibu, kalau begitu kira-kira kenapa ya hal itu bisa terjadi menurut Ibu? Kalau menurut saya hal seperti itu terjadi ya karena mungkin kemungkinan mungkin dia belum paham karena kan siswa itu kan unik, ada yang mungkin metodenya kita mungkin nggak cocok sama iya, dia iya. seperti itu. Oh, gitu ya Bu. Jadi mungkin metodenya nggak pas sama Ah. dia. Oke. Kemudian di situ lagi kalau memang menurut Ibu seperti itu, hal-halnya terjadi seperti itu, kira-kira ya Bu, langkah atau rencana yang akan bisa Ibu ambil ke depannya itu supaya itu bisa teratasi itu kira-kira apa ya? Ya, mungkin nanti rencananya ya mungkin menggunakan metode yang relevan, lebih relevan lagi sehingga siswa itu tidak ada yang seperti itu lagi. Oh gitu. Jadi Ibu akan memperbaikinya dengan metode yang relevan, Iya, yang sesuai, iya, sesuai dengan berarti Ibu akan membuat asesmen lagi nih sesuai Iya. dengan gaya belajar yang iya. memang lebih meskipun tadinya sudah saya bagi, cuman mungkin dia kurang ini perlu penambahan perbaikan. Iya. Oke, jadi Ibu akan membuat rancangan ulang. Susi, untuk jawabannya sudah Ibu lakukan dan rencana yang Ibu akan realisasikan mudah-mudahan berjalan lancar dan tercapai di bulan Agustus. Demikian dulu Bu Susi ya percakapan kegiatan pasca observasi yang sudah kita lakukan selama Ibu di kelas. Mudah-mudahan bisa membawa perubahan baik kebaikan dalam kegiatan pembelajaran berikutnya ya Bu ya. Terima kasih Bu Susi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.